Pak, saya mau restart laptop dulu ya. Iya. Udah. Pak, itu kenapa apa 3D, kenapa nggak yang 3D9-nya nggak 3D10? Heeh. Ya pokoknya itu 2 lah. Oke. Itu yang 4S2 3D9 apa, Pak? Coret yang di X. Oh. Dia langsung 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Oke.
Itu split untuk 2 levelnya teh gunanya apa, Pak? Oh oh, oke oke. Complementary teh apa sih, Pak? Oh, oke oke. Oke, lihat yang tadi lagi dong, Pak. Bentar, ini ini semua, transition metal gitu kayak gini? Berwarna teh gara-gara gini? Oh, oke.
Oke. Udah, Pak. Oke, nah sekarang kita bahas yang nomor ini. Ini brass. Brass itu terdiri copper sama zinc. Kemudian bisa kita tentukan uh, dari sampel brass. Nah, caranya adalah ini ada di ini stepnya, flowing step. Nah, diketahui reaksi ini, kita lanjutin bacanya. Jadi solution CO2 plus dia didapatkan dari 1,5 brass dengan menggunakan concentrated sulfuric acid. Ya, kemudian and then diluting with water. Kemudian ini tambahin iodide, kemudian nanti ini the iodine yaitu ini itu titrate, iodine-nya terbentuk ke sini. Dia titrate menggunakan thiosulfate ions. Ya, thiosulfate ions. Nah, di sini kita mau lanjut lihat. Kemudian solution needed to reach endpoint untuk thiosulfate itu 28,35. Oke, nah di sini apa yang kita perlu cari? Oke, kita cari mol di sini. Karena datanya diketahui ini dan ini. Kita bisa langsung hitung. Berarti mol S2O3 2 minus itu 28.35 divided by 1000 and then times 0.5. Nah, ini akan jadi sama dengan Oke, supaya cepat kita lihat ini apa namanya max scheme-nya ya. Supaya nggak terlalu lama. Oke, ini lihat.
Oke, nah dia dapatnya adalah 0.0142 gitu ya. Oke, nah sekarang kita hitung. Jadi tahapannya kita hitung mol I2. Berarti mol I2 itu adalah half dari 0.0142 gitu ya. Nah sekarang yang ini sama molnya, setengah dari 0.0142. Nah kita berikutnya adalah menghitung mol CO2+. Jadi kita mol CO2+, Sama yes. molnya gimana? Apa maksudnya? Kenapa? Sama mol apa? Nah kita tujuannya ini mol yang merah, yang ini akan sama dengan yang ini. Kenapa? Karena dia proses yang berurut, yang berunut. Oke. Ya. Nah molnya sama. Jadi walaupun koefisiennya beda nggak masalah. Ini angkanya molnya selalu sama karena dia berunut, berproses. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat mol CO2+ adalah ini angka 2, ini koefisiennya 1 gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung mol CU, mol CU-nya. Mol CU2+ berarti 2 kali dari mol I2 ya, 2 kali berarti setengah 0,0142. Nilainya sama ya, 0,0142. Oke, nah kita mau CU. Nah, sekarang kita bisa mencari mass CU-nya. Mass CU-nya berarti mass CU2+-nya 0,0142 dikalikan 63,5 AR-nya. Ketemu 0,90 gram. Nah, di sini berarti percentage covernya oke, 0,9 dibagi dengan massa totalnya 1,5 sampelnya. Berarti kali 60 kali 100%. Berarti 60%. Gitu ya. Oke. Sambil dicatat, saya copy paste yang nomor berikutnya. Oke. Ya. Kalau udah bilang ya supaya lanjut. Saya sih udah, tinggal Michelle. Iya, oke. Lala udah? Hai Lala udah? Udah. Oke, sip. Oke, saya copy paste itunya dulu, max scheme-nya. Ups. Oke, kita lihat ya. Nah, sekarang di sini kita mau lihat ini standar elektrod data. Kita harus pakai data booklet ya, data booklet. Nah, menghitung E-cell-nya dari proses ini. Jadi, kalau dari booklet data kita akan mendapatkan ini CU2+ tambah 2 elektron, dianya pakai 2 fana. Oke, yang ini adalah Cu, ini aki, ini solid ya. Berarti nilai I-nya adalah bentar. Reduksi. Berarti ini adalah data bookletnya berarti 0,15. Bentar, ini di atasnya apa ya? Oh, bukan. Oke, nah. Oke, reduction-nya sorry, berarti salah. Ini adalah maksudnya kita lihat dulu ya. Ini mah elektron 1, ini jadi Cu+ aki. Oke, nah kita lihat prosesnya. Kita proses lihatnya. Oke, yang ini ngalami, ini kan jadi Cu+ ya, mengalami reduction. Nah, kemudian yang iodide dia mengalami oxidation. Ya, dari min 1 ke 0 oxidation number-nya.
Oke, nah kemudian datanya ini 0,15, kemudian reduction yang berikutnya adalah I2, dia tambah elektron, 2 elektron, ini jadinya 2I minus, dia E-nya adalah dia ini plus 0,54 gitu ya, minus 0,54. Jadi yang di data booklet itu tampilannya ini ya. Nah sekarang kalau E-cell-nya langsung, berarti ngikutin aja. Jadi mau pakai rumus, pakai formula bisa, pakai formula. Kita buatnya nggak pakai formula ya, supaya nggak banyak menghafal. Jadi ini saya tulis apa adanya, saya copy paste lagi. Yang ini berarti berikutnya adalah yang mengenai yang hijaunya. Hijaunya kita balik karena mengalami proses oxidation ya. Jadi 2I minus, kemudian I2 ditambah 2 elektron. Gitu ya. Nah, kemudian ininya E-nya adalah plus 0,54. Ini karena kebalik maka berubah jadi minus. Ya. Oke, nah sekarang kita kalikan 4. Ini kalikan 2. Oke, ini kalikan 2. Ini kalikan 2. Supaya 2 elektronnya sama. Gitu ya. Nah, dan ini kalikan 2 berarti 2Cu2 plus ditambah 2I minus. Jadinya I2 ditambah Cu plus ini 2. Nah, ini E-nya langsung digabungin, dijumlahin. Berarti dia min 0,39. Nah, Pak, ini beda. Nah, kenapa beda? Nggak dikali 2, Pak. Apanya kali 2? 0,15 nya. 0,15-nya udah kalikan 2. Oh, Ini, udah. ini kan 2. Ini kan sudah dikalikan 2 yang ini. Nah, Oh, ini, itu udah dikali 2, 0,15 teh. iya sudah ya. Oh, ini. Yang kiri juga Oke. Cu12, no? Nah, kalau misalkan ini 0, angka 2 di sini nggak mempengaruhi yang di sini ya. Nggak ada pengaruh. Oke. Nggak ada pengaruh. Oke. Nah, angka 2 ini sudah masuk ke sini sama sini. Tapi ke value ini nggak pengaruh. Nah, sekarang yang ini udah nggak masalah. Walaupun beda. Nah, ini kenapa beda ya? Karena, sebentar ya. Jovino, suaranya sayang. Nah, 2E minus. Berarti untuk mencari E-cell-nya, kita perlu mengetahui reaksi yang ini dibalik atau enggak. Gitu ya. Nah, oke. Sebentar, saya disuruh pindah. Sebentar. Aduh, si Joyce. Karena saya berada di dalam kamarnya. Diusir katanya. Ketawa lagi. Oh. Ketawain lagi. Enggak ditolongin. Ketawanya lepas gitu, Ci. Aduh. Oke, kita ini bisa. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Enggak lah. Nggak ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat explain how value is cell calculate yang di pertama itu predict not like to occur. Oke. Berarti kita lihat kalau hasilnya ini nilainya minus,
berarti dia not like to occur because E cell is negative, gitu ya. Jadi simple, kalau negatif itu nggak terjadi, artinya reaksinya nggak berlangsung, gitu ya. Dia akan berlangsung kalau delta I kalau misalkan E cell-nya adalah positif. Tolong ambilin handphonenya sih. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. In the experiment, solution I minus itu ditambahin ini. Memang reaksinya yang di atas demikian ya. Thank you very much. Wow. Nah, itu memang reaksinya begitu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. The reaction does occur, kemudian ininya akan terbentuk ya. Memang berdasarkan reaksinya terbentuk. Nah, kalau concentrationnya, thank you. Okay, thank you. Nah, kalau concentrationnya sekarang ini dia pakai concentrationnya itu adalah 1, ini kemudian ini 1,3. Untuk sekarang diminta menghitung, taruh situ aja. Kemudian kita minta menghitung E cell-nya berapa. Jadi E cell-nya berapa. Nah, oke, ini mengingatkan lagi. Kalau dibilang I standar, ini ada artinya ya. Artinya itu adalah dia pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau ada pressure gas itu 1 atm. Kalau concentration solution atau ion itu adalah selalu 1 mol per dm cube. Ini artinya standar. Nah, di sini ada persama equation-nya, yaitu dinamakan equation Nernst equation. Nah, untuk Nernst equation itu yang di sini itu akan mengcalculate E cell, tapi bukan kondisi yang ini. Ininya konsentrasinya berapa, pressure-nya juga bisa berapa, temperaturnya juga bisa berapa ya. Tapi yang berkaitan yang akan kita bahas itu hanya dilingkupi ke sini aja. Yang berkaitan sama concentration-nya nggak sama dengan 1, yaitu yang ini dia. Ya. Nah, oleh karena itu maka reaksinya adalah kita pakai formula. Formulanya memang harus dihafal. Berarti ini berkaitan CU, berarti ini prosesnya selalu reduksi ya, CU2 plus CU plus reduksi. Nah, ini yaitu berkaitan sama yang standarnya berapa, CU plus. Ini standarnya adalah 0,15, ini plus. Nah, kemudian perubahannya ketika dia menjadi bukan sesuai dengan yang standar ya. Yaitu kalau standar kan ini kan harusnya 1 mol per dm cube. Itu harusnya. Nah, kalau bukan standar berarti kita buat 0,059, ini angka yang sudah pasti. Kemudian ini number of electron yang terlibat. Jadi number elektron yang terlibat berapa? Dari plus 2 menjadi plus 1. Ya. Pak, Yes. 0,059 itu dari mana? Oke, 0,059 itu berasal dari perhitungan. Saya coba lihat ininya dulu. Di textbooknya saya munculkan. Dia adalah berkaitan sama topik electrochemistry. Sebentar. Nurse. Come on. Okay. Bentar lagi, dikit lagi. Oke, value. Lemon, hurry up. Oke, bentar lagi. Ayo, ini dia. Dia dari sini.
Dia dari sini, W. Jadi Z itu adalah number of electron dari 1 ya. Nah, R-nya ini R-nya jadi 8,314. Kemudian T-nya itu adalah 298 karena dia masih ininya yang dirubah adalah konsentrasinya. Kemudian 96500 itu adalah Faraday constant. Nah, kemudian kalau kita lihat nah kemudian dia akan berubah menjadi ini kan pakai ln ya. Nah, ketika log, jadi ini seperlog pangkat bilangan natural. Nah, ininya 0,5 berarti berapa tadi? 0,059. Ci, nggak kayak gitu, Ci. 0,59 ya. Nah, oke, saya coba jelaskan ini yang berikutnya. Wait. Duh, kok berubah jadi keton tuh. Oke, bentar, sorry. Oke, this one. Jadi, kalau ditanya itu dari mana, dia itu perkalian yang ini semua, perhitungan. Jadi, semua perhitungan ini adalah constant. Nah, makanya menghasilkan nilai ini. Udah pasti ya, Pak? Sudah, 0,05. yes, sudah pasti. Oke, ya udah yuk. Ini berubah jadi log ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita pakai log. Nah, di sini antara misalkan CO2 plus sama Cu, berarti yang bilangan oksidasi tinggi yang di atas. Ini konsentrasi CO2 plus dibagi konsentrasi Cu plus, gitu ya. Nah, di sini kita masukkan konsentrasinya. Oke. Berarti ini 1, kemudian dibagi dengan 1,30 pangkat min 6. Ini mah sudah pasti ya. Jadi intinya mah yang teroksidasi itu di atas, bilangan oxidation number-nya tinggi gitu ya. Oxidation number-nya high. Kalau ini oxidation number-nya low gitu ya. Nah, udah dihitung. Nah, nanti setelah dihitung ternyata dia itu adalah menghasilkan 0,059 dikali 5,89. Nanti dia akan memberikan nilai potensial pertambahan. Dia menjadi 0. Pak, itu hashtag E minusnya apa, Pak? Kenapa? Hashtag E minus? Ini? Ya. Ini jumlah elektron yang terlibat. Prosesnya adalah dari CO2 plus menjadi Cu itu berapa elektron ya prosesnya? 1 ya kan? Yes, benar. 1 elektron ya. Jadi makanya 1. Oke. Nah, kita lanjutkan. Pak, bentar, Pak, belum nyalain, Pak. Oke. Kalau udah kasih tahu ya. Udah, Pak. Oke, sip. Kita lanjut yang keempat. Nah, sekarang copper 2 chloride is also sparingly soluble in water.
Dia cuma sebagian ya, soluble. Sekarang ini kenapa dia ini mah klorat ya, tadi iodine. Dia not occur. Oke, kita cek ini 2CO2+, yang tadi itu. Oke, nah kita cek E-cell-nya sekarang. Kita lihat pasti kenapa dia not occur. Ya pasti nilainya jadi negatif lagi ya. Nah itu key point-nya. Dan kita perlu melihat data bookletnya. Nah di sini untuk membantu supaya mempercepat penjelasan. Nah di sini CO2+ jadi CO, ini reduction, ini tetap nilainya ini mah selalu set gitu ya. Ini aki, ini I-nya nilainya ada standar, dia plus 0,15. Nah sekarang kalau misalkan Cl2, nah dia jadinya tambah 2 elektron, dia jadi Cl-2, nilai potensialnya adalah dia plus 1,36 ya. Jadi kalau ini membuat seperti ini, kan prosesnya ininya tetap apa adanya, paling yang ini mah dibalik ya, dibalik. Berarti 2 Cl min jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Yang atas tetap kalikan 2, itu nggak penting, tapi yang maksudnya yang penting adalah yang ininya, E-nya min 1,36, dan E-cell itu pasti ada reduction, ada oxidation ya. Nah ini ditambah, ini dikurangin langsung, hasilnya minus 21 volt ya. Jadi boleh dihitung dengan demikian. Jadi ini benar, atau langsung ini kalau not occur ya sudah, berarti E-cell-nya pasti is dibilang is negative, is very negative. Kenapa dia nggak bisa berlangsung ya, karena nilainya sangat lebih minus. Sedangkan yang Jadi sebenarnya bisa langsung gitu, E-cell is very negatif. iya bisa langsung. Oh sama Pak, Iya. sekolah kan besok libur. Iya, Sampai kapan sih? sampai tanggal 25, 26 sih masuk kok nggak salah. Ya setahu saya masuk 26. Itu tuh kapan? Kalau 26 itu Senin. 26 Selasa. Jadi besok 21 libur, 22, 23, 24, 24 Minggu, 25 Senin, 26 Selasa masuk lagi seperti biasa. Apa sih namanya? PAT. PHT katanya kan mulainya Juni. Kalau jadi, Iya. kalau ada kabar apa? Nah kalau ada pengumuman berikutnya, kalau yang sekarang dia nggak jadi. Jadi, Iya. eh Mi, mate sampai Juni kan? Iya. Ya itu gue herannya itu. Belajarnya sampai Juni. Enggak, dikasih satu tugas sampai Juni. Oh, oke. Iya, oke. Oke. Oke, ada ini, kita lanjut ya. Kalian seneng nggak ada PAT? Nah, nanti juga ada AS. Sama aja ya. Tetap ada AS. Ayo Jovino, selesai yuk. Udah selesai OO-nya kan? Anak saya lagi OO. Oke, nah. Oke. Sekarang kita berikutnya yang ini. Yang D. Oke, nah. State color. Oke, kalau CO2+ adalah warnanya selalu blue. Ya. Nah, COCl2, nah ini harus dihafal di textbook yang ada. Dia warnanya yellow.
Ya, jadi ada CO2+, kalau ditambah nanti HCl, nah dia jadi kompleks yang namanya CuCl4. Ini 2 main, dia warnanya yellow. Kalau CO2+ itu sebenarnya kompleks sama water, biasanya sama water. Ini warnanya blue, gitu ya. Nah, sekarang name type. Name type berarti dia yang tadinya dia ligannya dengan water, ya. Kemudian dengan Cl, berarti kita namakan ligand substitution. Ya, jadi pertukaran ligand. Nah, sekarang expression stability untuk CuCl. Jadi kalau yang ini berarti reaksinya Cu2+ menjadi dengan Cl min, dia jadinya adalah CuCl4. Ini 2 min, ini kompleks, ininya 4 gitu ya. Ini aki, ini aki, ini aki. Masih kering nggak? Kalau masih kering pakai. Nah, sekarang yang ini tetap ini mah yang di atas. Ya, case step itu mirip kayak Kc atau Kb ya. Jadi concentration dari CuCl4 ini 2 min ya. Dibagi dengan concentration CO2+. Kemudian Cl pangkat 4. Gitu ya. Nah, sekarang unitnya. Oke, unitnya tinggal menyesuaikan. Berarti ini 1, berarti mol per dm cube. Yang ini mol per dm cube, ini mol per dm cube. Ini tapi pangkat 4 ya. Berarti ini saling coret. Berarti ya udah dm cube ini jadi pangkat 12 dibagi dengan kalikan mol pangkat min 4 paling gitu. Gitu ya. No, tidak no. Buka no. Nggak ditahan. Buat apa? Ayo no, minta tolong no. Yang pernah Papa ajarin no. Oke. Sudah ya. Bentar, Pak. Iya. Oke, sementara nulis ayo tak ini nangani anak bentar. Oke. Ayo, kalau bisa ingat pakai ember dulu, siram dulu itu, siram prosesnya. Oke, angkat ininya, udah diangkat lagi, angkat ini. Berhasil. Yes, good job. Good job. Hebat kan? Ya pakai kalau masih kering pakai lagi aja. Pak, Yes. kenapa min 4, Pak? Kenapa? Kenapa molnya min 4? Sorry Itu 3, Bu. gimana? Putus-putus soalnya jadi nggak jelas. Kenapa molnya min 4? Oke, molnya min 4. Itu dihitungnya gimana? Oke, karena dia ada di bawah. Ini posisinya. Itu Yang 3 kan? ini teh punya ini. Itu teh DM3 kan? Ya, DM3 tapi pangkatin 4, tapi di bawah. Oh, Kebayang. DM3 di pangkat 4 1 atuh. DM pangkat 3 dipangkatin 4 bukan dikali 4, jadi 12. Oh, Ya. 12. Iya, Oh, itu DM12. yes. Oke. DM12. Oke. Dah. Ya, oke. Kita lanjut. Nomor 5 atau ya lanjut aja lah. Nomor 5 ya, yang organik ya. Oke, selamat istirahat ya. Sama No ya, temani ya. It's iya, oke, bobok lah. Udah, Ci. Sama-sama, Ci. Nah, oke, yang ini.
Ini polymerize. Yang pasti akan ini berkaitan sama polymerization. Nah, polymerization ada berapa? Ada 2. Apa saja? Yaitu condensation dan addition. Cuma ada 2. Oke. Nah, ini deh kalau dengan monomer ini terjadinya yang mana? Nomor 1 condensation atau nomor 2 addition? Yang mana nih? Ini terjadinya kita melihat fokus ke sini. Ada double bond. Ya, berarti kita fokus ke addition. Berarti type polymerization itu adalah di sini addition. Nah, untuk addition itu kita lihat addition itu adalah double bond. No. Nah, addition itu melibatkan ini sekarang double bond ada 2 repeat unit. Berarti dia kita gambarin H yang ininya C double bond O, ini O CH3. Ini CN. Ini C, ini H karena 2 repeat unit ya. H C ini CN. Oke. Ini kasih gambar continue. Titik-titik ini continue, berarti masih panjang gitu ya. Pak, Yes. ada double bond selalu addition. Iya. Double bond C dengan C ya. Kalau ini kan ada C sama O bukan. Kalau condensation gimana? Oke, good question. Kalau condensation itu akan terbentuk yang nama ester link sama amide link. Ya, nah ester link dari mana? Ester link berarti harus ada alkohol acid. Ini tentunya begini, misal contoh. Nah, kemudian sama alkohol. Nah, ini CH2 terus OH. Nah, ini nanti sambung menyambung, ininya hilang, nanti akan terbentuk ester link di kesini ke O-nya. Nah, kalau misalkan amide artinya berarti ini CH2 COOH, ini OOH. Nah, ini amine sekarang ya, amine. CH2 ini NH2. Nah, ininya jadinya nanti ini hilang, H-nya hilang tinggal 1, nanti yang terikat itu ke sini. Ya, maka terbentuk amide. Jadi nanti dia akan melepaskan small molecule H2O. Ini juga H2O. Gitu ya. Kalau mau jadi kayak gitu kondisinya apa aja, Pak? Oke, kondisinya ini memang kalau dalam hal ini nggak dibahas untuk polymerization ya. Tentu secara umum condensation-nya itu adalah pakai heat biasanya. Kalau untuk proses pembentukannya, pembuatannya. Jadi di heat kayak misalkan macam-macam. Ada yang pakai heat, ada yang pakai adhesif aditif tambahan. Aditif ini jadi kayak misalkan apa ya? Pernah dengar akrilik? Akrilik itu kayak gantungan kunci, terus isinya kayak ada binatangnya, terus ada apanya, tapi dia keras. Nah, akrilik itu pembuatan gitu, ada bahan cairan, terus dikasih suatu titik yang sebelah sana sih. Nah, itu dikasih satu kayak namanya aditifnya sedikit banget, 2 tetes diaduk. Nah, nanti dia jadi keras. Ada yang gitu, ada yang dipanasin, ada yang pakai aditif. Oke. Oke, yang ini. Selamat istirahat, Joyce. Istirahat apa? Itu anak saya mau tidur sore. Oh, Iya, namanya Joyce. Nah, ini ada 2 intermolecular forces yang ada di superglue polymer gitu ya.
Nah, kita lihat apa aja yang ada di polimer sini. Nah, kalau berkaitan sama intermolecular forces itu ada 3 macam. Satu berkaitan sama namanya London forces ya. London forces. Nah, kemudian permanent dipole forces ya. Nah, kemudian hydrogen bond gitu ya. Nah, sekarang atom-atom apa yang ada di dalam? Tiga-tiganya ada. Kayaknya. Tapi kita cukup 2 saja karena di sini bilang two type. Nah, tapi Oke. kalau karena kita pembahasan, saya sebutin semuanya. Super glue yang ada itu adalah, kita mau lihat super glue yang ada. Oke, kalau mengenai London forces atau London forces itu ya udah, ini H bisa. Nah, kemudian N-nya juga bisa kayak gitu ya. Nah, kita lebih fokus ke H. Atomnya ke H. Nah, kemudian kalau misalkan permanent dipole, kita lihat lagi permanent dipole. Oke, ini dengan O bisa, dengan N bisa. Ya. Kita fokus satu-satu aja. Nah, ini H, ini O atau N gitu ya. Nah, kalau hydrogen bond, hydrogen bond apa? Ini dengan CO bisa, kemudian dengan CN bisa kita sebutin. Dia mau grup mau boleh, atau dengan ini CN, grup atau atom lah, grup atau atom. Nah, di sini dia interactionnya antara polimer sama objek glue together. Jadi objek yang ditempel gitu ya. Objek yang ditempel, kita nggak peduli apa itu. Intermolecular force yang mungkin terjadi apa saja gitu ya. Nah, kalau misalkan ini hydrogen bond, ya tentunya yang ini mah interaksi sama objeknya apa misalkan. Ya, objeknya misalkan ini objeknya, kemudian ada OH misalkan. Nah, ini interaksinya hydrogen bond. Nah, kalau misalkan nanti misalkan ada ini objek, kemudian dengan ini Cl. Nah, ini interaksinya adalah, kalau ini interaksinya yang kedua, yaitu permanent dipole forces. Ya. Jadi kalau misalkan ini objeknya misalkan CH3, oke, ini namanya London forces. Kayak gitu maksudnya. Oke, saya tak siapin prepare soal berikutnya. Bentar, Pak. Iya, siap. Ditunggu. Itu H di bawah strip itu teh. H di bawah strip. Oh, enggak. Yang London. Ini enggak usah. Ini stripnya enggak usah. Ah, Oke. Ya. Oke. Sudah? Kita lanjut ya. Sekarang yang ini kita lihat berkaitan dengan reaksinya. Nah, di sini kita X mau dirubah menjadi W. Nah, langkahnya yang aman adalah kita melihat yang namanya perbedaannya apa antara ini sama ini. Perbedaannya mencolok adalah O sama ini, kemudian ini single bond, ini double bond ya. Terus ini ada ini H, kalau ini OCH3. Oke, nah kita buat sekarang berkaitan, kita ubah step by step ya, Jadi yang kita ubah step by stepnya, kita lihat di sini
Step by stepnya kita lihat berkaitan sama H, misalkan H-nya dulu ya di sini ya. H sama ini. Ini adalah acid. Ini adalah apa ini namanya coba? Ini berkaitan sama ester gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi di situ ester tentunya ini merubahnya gimana? Ya udah, pakai alkohol gitu ya. Yaitu alkoholnya pakai etanol. Berarti CH3OH gitu ya. Nah, di sini kita mau lihat CH3OH berarti alkohol. Oke, reaksi hasilnya adalah ya sudah dia menghasilkan ester ya. Jadi hasilnya adalah CH3CO, yang ini C, ini O, CH3. Ya. Artinya ini sudah memiliki persamaan nih. Ini ada memiliki persamaan. Oke, selesai. Nah, sekarang yang perbedaannya apa? Tetap di sini sama di sini dan ini gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa? Oke, kita curiga nih dengan adanya CN. Berarti ini reaksinya sama HC. Nah, memang harus ingat apa reaksinya. HCN sama NaCN. Ini mah terjadi pada karbonil. Nah, karbonilnya kalau reaksinya berarti CO ini tambah HCN. Ini jadinya apa? Jadinya adalah ini OH terus ini CN. Gitu ya. Nah, ini jadinya CH3 C, kemudian ini OH, terus ini CN, terus ini CO, CH3. Oke, nah CN-nya sudah sama sekarang. Nah, sekarang perbedaan apa lagi yang terdapat di sana? Perbedaan berikutnya adalah ini nggak ada OH, ini H-nya tinggal 2, ya, ini nggak ada, ini juga ada si double bond. Nah, ini mah bentuk Z sama Y-nya sudah terjawab untuk yang pertama ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat step 1. Step 1 reagent sama condition. Nah, kalau reagentnya adalah kita pakai metanol. Kemudian conditionnya using dilute H2SO4 as catalyst ya. Karena itu pembentukan ester ya. Pembentukan ester. Beda dengan polymerization ya. Kalau ini mah cuma satu ester linkage ya, satu ester linkage. Step 2. Oke, step 2 berarti reagentnya HCN, kemudian using NaCN as a catalyst. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, step 3. Nah, di step 3 ini kita mau lihat using HCN. Nah, kemudian yang ketiga, oke, dia menghilangkan OH ya. Nah, berarti kita menggunakan namanya concentrate H2SO4, kemudian using heat. Gitu ya. Oke, kalau udah kasih tahu ya. Itu apa Pak? Kenapa? Z. Z? Ya. Dari Y ke Z-nya gimana gitu? Oke, Y dari Z-nya itu gini. Ada dari alkohol. Nah, dia itu tiba-tiba jadi double bond. Jadi alkin. Nah, ini menggunakan concentrate H2SO4 using acid atau Al2O3, ini dikenal dengan pumice, itu sama heat. Pumice itu batu apung. Jadi bisa tinggal pilih salah satu.
Ternyata emang ada rumusnya, diingetin berubah jadi gini gini gini. Iya benar. Hmm. Oke. Oke, sebentar. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini sudah. Bentar, kok nggak muncul? Sebentar ya. Oke. Ini sekarang nomor 6. Oke, sini. Oke, dari 6 drugs kita mau predik di dalam chloramphenicol ini nama functional groupnya apa saja, gitu ya, apa saja. Jadi kalau kita lihat berarti di sini kita mau lihat klora, berkait ada kloronya, kloro, kemudian fenikol, ada fenil, atau kita mau bilang aril juga boleh. Kemudian kol adalah ada alkohol, gitu ya. Oke. Jadi ini mah predik functional group yang ada. Hanya ada dua aja yang disebutin. Alamak. Oke, nah sekarang ini adalah drugs. Drugs name ketamine. Jadi dalam ketamine itu, ini kok dia bisa terima proton ya. Jadi fungsinya sebagai apa? Ketamine itu bisa berfungsi proton karena dia punya lone pair. Berarti dia bisa accept proton. Nah, di dalam accept proton ini kita namakan adalah base ya. Kalau donor proton itu adalah acid. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini give orange precipitate dengan ini 2,4 DNPH. 2,4 DNPH. Nah, ini hafalan. Ini functional groupnya apa? Adalah minumlah. Oke, gitu. Bentar sini. Ini dari mana nih? Ayo anak-anak popo. Oke, ada pertanyaan dulu? Lanjut, Pak. Oke. Nomor 6 berikutnya itu adalah chemical analysis ya. Jadi masih belum dipelajari maksudnya. Jadi kita loncat ke nomor 7. Loncat ke nomor 7. Nah, ini paling kita ingat yang ini. Ini adalah namanya asil. Nah, kalau asil dibuat dari acid. Ya. Acidnya carboxylic acid. Pak, Yes. itu diloncat sampai si VI-nya. Itu semuanya bab yang belum dipelajari. Oke. Jadi sampai ke bawah itu semuanya belum pelajari semua. Ya kan nanti sama Bapak. Kalau nggak tahu masuk. Iya, kalau sama saya nanti saya lanjutin. Oke, nah ini makanya untuk menjaga-jaga supaya
Ya kalau misalkan masih tetap belajar ya nanti ya, supaya mematangkan si AS sama sampai paper 4 yang sudah dipelajari. Jadi kalau nanti berikutnya saya ada kemungkinan mengajar, nah itu untuk sama-sama menjaga nama baik, nanti paling ya dengan Pak Hendra atau Pak Wisnu kayak gitu. Nah jadi ya bisa memanfaatkan waktu sampai liburan gitu, kita bisa mematangkan lah untuk supaya lebih kokoh lah pondasinya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini sama-sama acid. Berarti O, C, O, ini OH. Nah, ini OH. Berarti dia adalah ethan dioic acid. Gitu ya, ethan dioic acid. Reagennya apa? Ada 3. SOCl2, PCl5, kemudian PCl3. Kalau ini room temperature, kalau ini perlu heat conditionnya ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, step 1. Kita diminta untuk yang ini. Kalau kita lihat ini adalah C6H6 ya. Berarti dia lepas H-nya berkurang 1, jadi ketambahan Cl, ketambahan 1. Nah ini strukturnya pasti kurang lebih mau nggak mau kayak gini, H dikurangi 1 diganti Cl, begini. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya. Oke, yang ini. Oke, yang ini mah sudah Cl. Nah, sekarang untuk D gimana? Paling perlu ngelihat ini ada NH2. Nah, kalau ini mengenai bensin itu penambahannya itu substitutionnya itu bisa dengan Cl, jadi nempel Cl, bisa nempel NO2, habis itu CH3, misalkan ini mah alkil, yaitu R, atau dengan asil, misalkan ini O, ini R, ya. Jadi yang akan bisa menempati di sini kemungkinannya ini. Jadi kita tulis NO2. Nah, sekarang ini sama ini digabungin. Kayak gimana? Ininya kan tadi bentuknya ada yang tadi yang ini. Cl gitu ya. Kemudian kalau yang kita lihat, kita buat ini digabungkan sama ini ya, berarti artinya adalah CO O, berarti ini adalah dalam posisi kayak gini, Cl, ininya tetap Cl karena di sini ada informasi berkaitan dengan ini dia 1:1 reaksinya. Oke. Bentar. Oke, 1:1 ya. Ini 1:1 berkaitan sama ini ya. Stokiometrinya 1:1. Berarti ini 1, ini juga 1. Oke, nah yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Jadi gabungan antara ini sama ini. Kemudian kita lihat kalau yang ini digabung sama ini bentuknya gimana.
ini akan menghasilkan yang namanya ini Cl-nya sama NH2-nya. Dia akan bergabung. OC Cl. Nah, ininya dia NH2-nya. NH. Oke, ya. Dia bergabung. Kalau mau lanjut bilang ya. Kok bisa balik ke yang sebelumnya nggak? Bisa. Ya udah bentar-bentar, saya foto dulu lah. Bentar. Yang ini. Yang ini. Ya. Nanti balik ke bawah ya, Pak. Iya. Saya belum selesai yang bawah tadi. Iya. Kira-kira udah lah atau masih belum? Udah. Oke. Scroll ke bawah, Will. Bentar, Pak. Mm-mm. Itu hanya tapi H yang di bawah N tuh kalau sambung sama N ya, Pak. Iya, nyambung sama N, betul. Oke, ya udah lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat step 1, dia kondisinya apa? Step 1. Kan dia masangin Cl ya, reagennya Cl2, kemudian ini sifatnya hafalan. Kemudian FeCl3, dia sebagai catalyst. Kemudian step 3, dia kan nempelin NO2, berarti HNO3 concentrate. Kemudian dia using H2SO4 concentrate, dia sebagai catalyst juga. Nah, step 4. Step 4 itu ternyata prosesnya reduction. Ya, reduction, dia jadi NH2. Nah, reductionnya itu pakai SN dan concentrate HCl gitu. Kemudian step 6. Step 6 itu kita lihat, oh ini ada amide. Ini berubah, hilang, terus ini keton jadi alkohol. Berarti ini prosesnya juga reduction. Kemudian sekarang ini oke, reductionnya apa? Kalau reduction keton jadi alkohol itu ada dua paling. Ada NaBH4 sama LiAlH4 gitu ya. Nah, untuk NaBH4 itu dipakai untuk keton sama aldehyde. Ya, dia akan jadi alkohol. Sekarang kalau misalkan yang bawahnya itu macam-macam. Bisa ester, bisa amide, bisa acid. Termasuk keton dan aldehyde bisa ya. Jadi bisa semua untuk yang ini karena dia strong. Nah, sekarang ini ada amide. Di sini tuh ada amide. Berarti kita pakai yang strong. Berarti pakai LiAlH4. Conditionnya apa? Dia in dry ether. Jadi ini arti kata dry itu without water gitu ya. Ada catatan ya nggak sih, Pak? Gini nanti banyak ini. Ada. Ya memang salah satunya di textbook itu memang banyak sih. Nanti saya Ya, teks. saya coba cari-cari ya. Apa saya cari-cari atau tinggal ngeramu-ngeramu untuk mengenai gabungan semuanya. Dicoba. Ya, kalau ada
Hebat lah. Iya, oke. Oke, nah ini mah dua yang terakhir ya. Berikutnya adalah yang tadi udah. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sekarang. Ini ada CO ininya, itu decrease. Berarti dikurangi. Nah, berarti ada, kalau compound B-nya itu yang ini. Supaya nggak bingung, coba begini. Saya akan tampilkan yang CO2-nya. Teret, step 2-nya. Oke. Jadi ada informasi ini tadi dikurangin. Berarti ini adalah small concentration. Kemudian ininya berarti dalam kondisi excess. Yang sebelumnya itu adalah ininya 1, ininya 1 tadi ya. Nah, sekarang ininya hasilnya ini 8, ini 14. Jadi selisihnya adalah 6 karbon. Jadi mau nggak mau ketambahan ini kemungkinan utamanya. Jadi berarti kita buat CO, ini Cl. Nah, tadinya. Nah, terus dia bergabung sama si ininya lagi. Yang ininya ya. Ini Cl, terus ini ada 2. Nah, ini Cl. Sudah kayak gini. Kau harus gabung-gabunginnya ke yang mana? Nah, tahu gabung-gabungnya menganalisa. Menganalisanya ini kan decrease. Berarti yang ininya dikurangin. Artinya dikurangin itu apa? Berarti tambah sedikit. Nah, kalau tambah sedikit itu kurang lebih dia menjadi limiting reactant. Nah, kalau yang sisanya ini kan ketika ini dikurangi berarti ini kan berlebih. Nah, karena ini berlebih dan kemudian kita menganalisa ini produknya. Produknya ada C8, ini C14, selisihnya 6 karbon. Oh, berarti yang ininya deh, yang ininya dia masuk lagi ke dalam yang ini. Tadinya kan ini kan Cl tadi. Dia bereaksi lagi. Memang semua masih kata-katanya di situ. Gimana? Kata-katanya semua bermakna. Saya ulang ya. Nah, yang utama ininya decrease ini ya. Yang ini itu maksudnya ini. Ini decrease berarti dia jumlahnya sedikit sekali. Kemudian dia jadi limiting reactant. Kan dia bereaksi sama Yang di Kris-nya yang... Oh enggak, itu nih yang di Kris ya. iya Yang ini ditambahin nih ya. iya. Joyce, Mama Joyce, tolong angkat Joyce. Halo? Ya? Cici mau tidur? Nah, ininya excess. Tadi mau minum susu, tadinya mau tidur tapi nggak bisa jadi minum susu. Oke. Halo? Oke, ada yang ditanya lagi? Udah. Ya udah. Oke. Ya udah. Dadah. Dadah. Oke. Ntar lagi ya, Ma, Pak. Oke. Masih nggak ngerti ya Pak. Kenapa? Iya sih. Cara nyusun ngebuat. Nah, eh, ini kan apa namanya? eh WH lihat-lihat lagi. Nah, tadi apa coba karena memang perlu take time ini take time. Jadi maksud take time itu apa ngelihat ini kenapa ya? Kenapa ya? Ini decrease, ini tadi yang tadi saya ulang apa tadi ini decrease. Berarti ini small. Berarti ini berlebih. Nah, kayak gitu.
Nanti coba WH lihat-lihat lagi. Nah, terus sambil ini deh maksudnya apa ya, kayak gitu, sambil lihat-lihat lagi si jawabannya lah. Karena memang perlu ambil waktu untuk melihat lagi. Coba saya jelasin sekali lagi ya. Nah, ini bermula dari yang step 2. Step 2. Kan step 2 ada ini. Itu kan begini. Nah, kan dia dirasin sama ini ya. Tadi kita udah nemukan ini teh gabung. Ini Cl, ini Cl. Karena dia ininya 1, ininya juga 1. Ya. Nah, sekarang kalimat berikutnya. Ininya dikurangin. Si ininya dikurangin. Mau nggak mau kan ini artinya berlebih nantinya. Ekses dianya. Nah, terus kemungkinan yang bereaksi sama siapa dia ya? Kita kan perlu pasti logika, masih kita perlu menganalisa ke sana gitulah. Ini teh berlebih. Ini bereaksi sama siapa ya? Oh, ini ya. Kita ngelihat, oh ini ada hasil. Oh, pasti ada dengan kurang lebih dengan ini. Kita sambungin lagi. Gimana? Rada kebayang nggak? Lebih kebayang nggak? Karena ini berkaitan soalnya. Yang sama yang tadi itu berkaitan. Oh, ini gabungin Cl. Nah, terus akhirnya dia memenuhi ini. Selisih 6 itu menggambarkan jumlah karbon di sini. Kayak gitu. Gimana, We? Better nggak? Semoga better. Iya, udah nanti lagi aja deh. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ini Apa itu identify all step apa, Pak? identify. Oh ya, ini maksudnya yang. Nah, sekarang all step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini mana yang termasuk elektrofilik katanya? Mana yang termasuk elektrofilik? Jadi, kalau misalkan electrophilic substitution, dia itu bergantung pada, maksudnya dia ciri-ciri dari yang terjadi pada benzen. Nah, kita lihat yang ini Cl-nya nempel ke benzen. Nah, ini pasti electrophilic substitution. Saya tulis ES ya. Nah, ini nempel ke benzen. Udah pasti electrophilic substitution. Kalau yang ini enggak, kenapa? Enggak ada yang nempel. Ini kan N sama benzen udah ada. Ya. Oke, yang ini sekarang. Yang ini kita lihat, oh ini ada yang nempel yang baru nih. Nah, ini electrophilic substitution. Nah, sekarang yang step 5. Step 5 itu kita lihat bentuk yang baru apa? Antara N sama C. Antara ini dengan ini yang gabung. Bukan nempel ke benzen. Berarti ini bukan. Nah, kalau ini reduction. Kan nggak ada yang baru kan? Ini benzennya, ini benzennya, ini benzennya. Ini benzennya. Berarti ini bukan. Berarti yang termasuk electric substitution itu 1, 2, dan 3. Kayak gitu. Jadi ciri-cirinya selalu nempel pada benzen. Ngeganti sesuatu di si benzennya ya. Iya, dia nempel sesuatu pada benzennya. Pokoknya nempel ke si benzen langsung aja ya. Yes, Electrophilic substitution. yes, Oke. betul. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti ini uret-uretannya saya ubah ke PDF, saya kirim ke grup. Namanya kok ke grup, ke WH berarti. Ada pertanyaan lagi, We? Lala ada pertanyaan? Udah. Udah ya. Nah, satu nomornya si C terakhir. Si C. Coba lihat. Oh iya di bawah. Oke. Kakuk. Oke.
Ini sekarang kita lihat H plus. Ini adalah oxidizing agent. Berarti ini prosesnya adalah oxidation. Kira-kira yang bisa dioxidation adalah cling OH. Nah, kita gambar. Ini Cl. Ini keton. Oke. Nah, sekarang kalau heat NaOH ini adalah bisa bereaksi sama acid. Nah, di sini bisa juga bereaksi sama, kalau misalkan RCl juga bisa. Tapi kalau yang ini sama nempel ke OH dia nggak bisa. Ya. Berarti di sini apakah ada acid? Jawabannya dia no. Berarti di sini adalah no reaction. Di sini boleh. If there is no reaction, write no reaction in the box. Kemudian yang ini yang ini BR2. Berarti yang ini dia pengarah, dia direction number 2 sama number 4. Berarti dia nempel ke sini ya, ke NH2. Kalau di dalam A-level bensennya dia berlaku terjadi pada NH2 atau terjadi pada fenol ya. Kalau ini mah enggak. Berarti gambarnya ini sifatnya hafalan juga. Ini BR, ini BR, ini BR, ini OH. Oke, sudah. Jadi nempel pada ini ya. Yang ini enggak. Saya tunjukkan berkaitan sama bensen. Bensennya apa ya? Oh, ngerti. Ada ini, Wi. Ada ini ya, Wila sama Lala. Oke, saya taruh di bawahnya. Ya, ini ada 2,4 direction. Nah, NH2 itu di atas sama OH. Ini mah aktif. Kalau ini reaktif. Ini least reaktif. Makanya dia nggak bisa sama BR tadi ya. Oke, ini done. Kemudian yang ini acid. Berarti dia bisa bereaksi sama base. Kita cari base-nya ada mana? Ada di sini. Nah, ininya kita gambar Cl, ini terus OH, terus yang ini NH, ini H, ini plus, tarat kita sambung lagi sama fenil juga. Ini Cl minus. Nah, begitu. Itu gimana?